Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda. Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kuota haji tahun ini untuk Aceh. Memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Agama Wilayah Aceh untuk persiapan pelaksanaan haji ini. Untuk membahas hal ini secara lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV Aceh, ada Bapak Dr. Andes Haji Ashari, MSI. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, ini kita akan bahas terlebih dahulu seperti apa atau sejauh mana sudah persiapan pelaksanaan haji di Kemenak tahun 2025 ini, Pak? Baik. Alhamdulillah untuk kuota haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah, Aceh diberikan kuota secara nasional 4.110 itu jamaah reguler, kemudian 219 jamaah lansia. Dan alhamdulillah ini semua kuota sudah terpenuhi, artinya sudah melunasi. Tinggal saja para jamaah ini mengikuti persiapan-persiapan, dan alhamdulillah sekarang sedang berlangsung pembinaan jamaah haji di tingkat kecamatan. Jadi program kita di setiap kecamatan itu ada 7 kali pertemuan manasik haji. Lalu nanti seterusnya di kabupaten 2 kali. Semua jamaah calon haji Aceh ini mengikuti bimbingan manasik haji dengan serius, dengan seksama. Malah ada jamaah sebelum program ini sudah melakukan bimbingan manasik masing-masing secara mandiri. Jadi sebelum Ramadan itu kabupaten kota sudah melakukan juga itu secara mandiri, lewat KBIHU, lewat ustadz-ustadz yang ditunjuk. Dan ini program kita untuk lanjutan, yaitu 7 kali di kecamatan, 2 kali di kabupaten. Setelah itu kita sudah melakukan persiapan-persiapan pemberangkatan. Persiapan pemberangkatan antara lain seluruh jamaah itu harus dites dulu kesehatannya. Jadi kesehatan itu disebut dengan istita'ah kesehatan. Bagi jamaah yang dinyatakan sehat, maka dia berhak melunasi. Jadi kalau belum dinyatakan sehat oleh tim kesehatan, maka dia tidak boleh melunasi walaupun namanya sudah masuk dalam daftar tunggu tadi. Jadi intinya istita'ah kesehatan itu sangat penting untuk bisa melunasi. Setelah istita'ah kesehatan, maka jamaah calon haji ini melunasi biaya BP-nya. Setelah melunasi, lalu menyelesaikan hal-hal yang bersifat berkaitan dengan administrasi pemberangkatan. Misalnya request visa. Ini dilakukan oleh panitia, tapi berdasarkan data yang sudah masuk. Jadi kita sudah 11 kloter melakukan request visa, kemudian yang sudah keluar visanya 4 kloter. Alhamdulillah jamaah kita yang tahapan-tahapan tadi yang sedang melakukan bimbingan, kemudian sudah tes kesehatan, kemudian melunasi, lalu kemudian pengurusan visa. Jadi persiapan-persiapan yang terkait dengan keberangkatan sudah kita lakukan. Nanti ada 1-2 yang misalnya belum keluar, nanti akan ditindaklanjuti dalam perjalanan. Lalu kemudian karena kita tahun ini diberikan gelombang kedua istilahnya. Jadi gelombang 1 itu berangkat di tanggal 2. Sedangkan gelombang kedua mulai masuk asrama di tanggal 17. Ini persiapan asrama. Jadi asrama haji Aceh alhamdulillah sudah stay, sudah standby. Cuman tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ada ruang makan. Ini ruang makan tahun lalu ini sekarang sudah rencana bangun baru. Jadi sudah penghapusan. Makanya nanti akan dilakukan untuk konsumsi di asrama masing-masing dengan pasang terletak di samping. Jadi jamaah mengambil nasi kan nanti akan disusun oleh pihak asrama, karena asrama haji sebagai bidang yang menangani akomodasi dan konsumsi,
nanti akan menyusun sedemikian rupa karena supaya jamaah nanti lebih nyaman. Kalau dulu memang sudah ada ruang makannya. Mungkin itu yang agak beda di tahun ini karena gedung ruang makannya sudah dihapus untuk pembangunan baru. Mungkin tahun depan sudah ada gedung baru gitu kan. Okay. Lalu kemudian di asrama juga kita sudah menyiapkan bagaimana biasa begitu masuk jamaah di aula Mekah dulu periksa ke macam-macam, kemudian baru masuk ke asrama. Waktu pemberangkatan baru nanti masuk ke ruang Jeddah. Nah, ini tahapan-tahapan yang sifatnya kebutuhan jamaah. Lalu kemudian kesiapan panitia atau petugas. Dalam bulan Ramadan kita sudah melakukan bimbingan dan pelatihan untuk petugas haji. Itu namanya pelatihan haji terintegrasi. Jadi di situ ada petugas kloter, ada pembimbing ibadah, ketua kloter, ada petugas kesehatan dan juga TPHD. Keempat unsur ini latihan dalam satu sistem. Nah, supaya nanti ketika berangkat bersama jamaah, ini petugas ini betul-betul siap. Dan ini sudah kita siapkan pelatihannya di bulan Ramadan kemarin. Jadi masing-masing kloter nanti ada petugas 7 orang. Jadi yang saya sebutkan tadi 4.329 itu belum termasuk petugas. Jadi petugas itu dalam kloter ada 7 orang. Jadi ada ketua kloter, pembimbing ibadah, kemudian dokter dan tenaga medis, jadi 4. Kemudian dari PHD 3 orang. Jadi 7 orang ini yang akan mendampingi jamaah haji nanti ketika berangkat dari tanah air ke tanah suci. Baik. Berarti memang ada sejumlah persiapan yang sudah dilakukan tadi, mulai dari kesehatan, pengecekan kesehatan, kemudian pelunasan dari biaya haji di gelombang selanjutnya, dan juga ada pengurusan visa tadi. Selanjutnya saudara, nanti kita akan bahas terkait dengan sejumlah persiapan yang nantinya dilakukan oleh calon jemaah ketika sudah memasuki asrama sebelum akhirnya diberangkatkan. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Tadi sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan sejumlah persiapan yang memang dilakukan oleh calon jemaah ini ketika sudah memasuki asrama haji sebelum keberangkatan nanti. Kita akan lanjutkan, Pak, silakan. Seperti apa? Setiap jemaah calon haji kita sudah bagi kloter, kelompok terbang. Jadi kloter 1 sampai 12. Namun yang penuh itu 11 kloter. Kloter 12 itu insya Allah nanti akan bergabung dengan Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Tapi kita tetap nunggu di sini. Jadi turun sini dan langsung berangkat. Jadi kloter pertama masuk asrama 17, berangkat di tanggal 18 dan seterusnya sampai 27. Malah 28 itu kloter yang campuran. Setelah di asrama tentu jamaah sudah dibekali tadi di manasik. Kemudian jamaah juga dibagi tahun ini ada 4 tas. Ada kompor besar, ada sedang. Kalau dulu 3. Kompor besar, tank-tank, dan tempat tas bahu, tas dada itu tempat paspor. Tahun ini ada satu lagi, tas sentengan. Jadi ada 4. Jadi ke jamaah itu sudah disampaikan oleh para pembimbing, manasik, petugas bahwa di koper tas bagasi ini yang boleh masuk, di tas tenteng ini yang boleh masuk, di tas paspor yang boleh masuk paspor, identitas dan kartu Baitul Haji misalnya. Itu sudah dijelaskan ke semua jemaah. Harapan kita pada saat masuk jemaah ke asrama itu betul-betul sudah
siap. Sudah Siap. siap. Jadi kalaupun ada 1-2 misalnya lupa atau itu kita akan bimbing lagi dia di asrama haji. Misalnya sudah kita kan dalam tas tentengan itu atau tas dada itu tidak boleh dimasuk barang-barang yang tajam misalnya, benda tajam. Tapi mungkin kelupaan gitu. Jadi di asrama diperiksa lagi. Tapi ada sebenarnya ada masalah yang berat mungkin yang menjadi kendala dari tim Kemenak itu? Secara umum bila tim ini masalahnya setiap saat ada kan, tapi bukan dalam arti yang nggak bisa diselesaikan. Misalnya jamaah sudah sampai di asrama, begitu dicek kesehatan ternyata harus dirujuk dulu ke rumah sakit. Nah, kalau dalam hari itu keterangan dokter tidak layak terbang, maka panitia harus sesegera mungkin mengantisipasi jamaah yang bisa mengisi supaya tidak menumpuk di kloter terakhir. Nah, dan ini setiap saat terjadi. Tapi alhamdulillah tahun lalu kita 100% tuh. Aceh 100% kuota yang diberikan nasional bisa berangkat. Kita berharap tahun ini juga begitu. Jumlah yang diberikan itu bisa berangkat. Walaupun nanti ada jamaah yang mundur, tapi bisa kita tutup dengan jamaah cadangan. Kemudian jamaah yang sudah diberikan ini lagi persiapan di kabupaten, kopor-kopor yang sudah dibagi itu memberi label. Nah, memberi label kenapa? Supaya nanti setelah turun di pesawat apakah di Mekah atau di Madinah, jadi petugas mudah mencari. Jadi di situ sudah ada kloter minimal dengan kelompok. Jadi misalnya kloter 1, karom 2 atau karom 3. Jadi dia begitu dicari itu kopernya, oh ini punya ibu ini. Sudah ada datanya jelas gitu ya. Kan ada yang jamaah tua, yang muda. Kan dia nggak mungkin ngambil kopernya bawa ke hotel, kan nggak mungkin. Itu udah ada petugas. Cuma untuk mencari ibu kelompok berapa. Saya kloter 1 udah, 1 kloter udah pasti. Dia kan ada kelompok rombongan karom-karomnya. Satu karom misalnya sekian puluh orang. Jadi petugas tinggal mencari, oh ibu ini di kamar ini. Nah, jadi sampai ke situ sudah disiapkan supaya mudah. Kalau misalnya tema tahun ini kan, kalau tahun lalu memang ramah lansia juga. Kalau tahun ini seperti apa, Pak? Masih juga ramah lansia. Makanya tadi ada jatah lansia kita 219. Jadi yang lansia ini harus diutamakan, harus difasilitasi. Makanya nanti petugas juga sampai di sana berkomunikasi dengan petugas di Arab Saudi, termasuk mencari kursi roda. Jadi tetap masih tema tahun lalu. Ini tetap haji ramah lansia. Ramah lansia. Ya. Kalau untuk persiapan sejumlah seperti pendampingan mungkin Pak, kalau untuk lansia seperti itu apakah ada syaratnya atau semacamnya? Iya, kita utamakan dulu kalau yang lansia itu ada mahramnya kan gitu. Kalaupun nanti misalnya nggak ada mahram, nanti didampingi oleh petugas. Mahram pun ada syarat dia. Misalnya mamanya ini 87 tahun misalnya, masuk kategori lansia. Anaknya baru mendaftar 5 tahun boleh. Tapi kalau anaknya belum mendaftar haji nggak boleh. Jadi syaratnya bisa penggabungan mahram itu sudah mendaftar 5 tahun. Ya, itu sudah ada mekanismenya. Jadi tidak mungkin sembarangan masuk mendampingi, nggak mungkin. Iya, berarti memang ada syarat-syarat tertentu untuk pendampingan ini. Kalau dari waiting listnya itu seperti apa kalau normalnya? Lama sepertinya ya? Inilah Aceh. Kalau waiting list kalau kita sampaikan ke jamaah kan terkejut kadang kan. Estimasi jamaah haji Aceh itu waiting list sekarang lebih kurang 33 tahun. Jadi karena jumlah jamaah nunggu udah 100.000 lebih. Jadi kalau dibagi 4.300 sekian per tahun, itu estimasinya sekitar 33 tahun. Tapi kalau misalnya jamaah ada tambahan kuota, misalnya 5.000, bisa berkurang. Jadi 33 tahun ini, jangan pula nanti jamaah terpengaruh. Ini kalau saya daftar sekarang, tambah 33 tahun, umur 60 jadi 99. Akhirnya nggak jadi daftar. Daftar saja, haji itu panggilan. Kenapa? Nanti kalau misalnya daftar tahun ini 60, 20 tahun ke depan kan sudah 80. Udah masuk lansia, udah dipanggil. Jadi orang nggak berpikir gitu. Berarti ada privilege-nya nanti. Iya, karena berpikir hanya kalau sekarang mendaftar tambah 33 jadi 90. Padahal di 80 sudah dipanggil karena masuk kategori lansia. Maka haji itu adalah panggilan. Yang sudah di asrama bisa jadi nggak jadi pergi. Tapi yang sudah tua dari 100 tahun justru sampai ke asrama dia makin sehat.
Tapi tetap mekanisme itu harus diikuti. Berarti sudah ada skema-skemanya begitu kalau memang mau mendaftar walaupun masa tunggunya cukup lama, betul. Tapi kalau memang sudah takdirnya untuk terpanggil akan terpanggil seperti itu ya. Baiklah saudara, selanjutnya nanti di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan program ataupun rencana dan juga harapan dari Kementerian Agama untuk program haji ke depannya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Tadi sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan bagaimana rencana program dan juga harapan dari Kemenak untuk pelaksanaan haji tahun ini dan mungkin tahun depan. Pak Zari, silakan dengan kelanjutannya seperti apa tadi? Alhamdulillah, kita kan kalau tahun lalu 100% jamaah terpenuhi. Tahun ini kita berharap juga 100% gitu. Tahun depan ini kan pemerintah pusat sudah membentuk Badan Penyelenggaraan Haji. Undang-undang lagi disusun. Kalau undang-undang ini siap, tahun depan insya Allah haji tidak lagi di Kementerian Agama, akan dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Haji. Kita berharap ya tentu pengembangan asrama, pelaksanaannya ya lebih lengkap lagi, lebih sempurna ya kalau harapan. Tapi minimal di tahun ini kita berharap juga suksesnya seperti minimal seperti tahun lalu, bahkan lebih bagus lagi karena persiapan lebih matang kan. Kemudian di jamaah juga kita selalu memberikan harapan atau dorongan, misalnya harus selalu menjaga kesehatan. Kenapa? Ini berangkatnya sebulan lagi, tapi dari sekarang jamaah harus menjaga kesehatan. Misal sering jalan pagi, makanan yang teratur. Jangan nanti waktu mau berangkat sakit. Jadi dari sekarang kita sudah sampaikan melalui manasik bahwa harus menjaga kesehatan. Lalu kemudian pada saat masuk asrama itu sudah ada panitia yang sudah kita siapkan. Insya Allah ini akan kita lantik. Pelantikan P2IH itu tanggal 22. Jadi panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Aceh. Kemudian panitia pembantu, kalau P2IH itu Kanwil ketua panitia, Pak Gubernur koordinator. Nanti di bawah P2IH itu ada P3IH yang membantu. Itu akan kita lantik di tanggal 26. Di 22 kita dilantik dulu, lalu kemudian di 26 pelantikan P3IH sekaligus rapat koordinasi. Selama ini sudah kita lakukan koordinasi dengan lintas sektoral untuk persiapan karena haji ini banyak unsur yang terlibat, jadi nggak bisa Kemenak saja, nggak bisa perhubungan saja, jadi semua darat, udara, jadi semua komunikasi, apakah itu dari Garuda, Angkasa Pura, kemudian pemerintah daerah, perhubungan, polisi, keamanan di jalan, kesehatan, jadi semua unsur itu akan kita lakukan koordinasi setiap saat. Jadi untuk kesehatan misalnya, itu di asrama sudah kita siapkan ruangan. Di situ ada ruangan untuk pemeriksaan jamaah begitu tiba. Jadi itu ada dokter dari KKP. Dan ini sudah berjalan setiap tahun seperti itu. Namun setiap tahun kita melakukan koordinasi dan persiapan supaya jamaah begitu masuk asrama nyaman gitu. Terkait bagaimana ke depan, itu tadi BP Haji, ya kita secara vertikal kan menunggu regulasi. Kalau regulasinya siap tahun ini misalnya BPH nanti berdiri dan di Aceh misalnya apa namanya judulnya kan belum tahu, apakah balai namanya, apakah Kanwil kayak Kemenak kan. Kita tunggu saja. Insya Allah
Kalau misalnya kita sami'na wa ta'na. Kalau misalnya nanti bidang haji misalnya pindah ke badan haji misal, ya pindah. Oh misalnya asrama haji jadi balai haji. Ya, kita kan secara pertikaian menunggu garis komando dan regulasi yang ada. Nah, mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan tuh memuliakan tamu Allah ini supaya lebih bagus kan gitu. Jadi memang terkait dengan badan penyelenggara haji dan umrah tadi ini sedang digodok dijalankan rencananya. Nah, kalau biasanya sejumlah bimbingan ketika akan pelaksanaan haji itu mulai dari manasik itu dilakukan di Kemenak ataupun di wilayah asalnya atau di daerahnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak rencana untuk ada penambahan bimbingan mungkin untuk mengenalkan bagaimana pengurusan administrasi kepada calon jemaah sebelum itu begitu? Oh ya. Terkait dengan bimbingan manasik itu sebenarnya jamaah sebelum mendaftar itu sudah mendapat informasi. Dia datang ke kabupaten, ke kasih haji, bagaimana karena sekarang online kan, mendaftar secara online, kemudian di Siskohat itu lalu di komputer, lalu difoto lengkap dokumen, baru keluar nomor porsi. Supaya keluar nomor porsi dia kan harus bayar pertama itu 25 juta. Nah, ini dari awal sudah ada bimbingan arahan maksudnya. Ini tahapan-tahapan pada saat pendaftaran. Ini sudah berlalu, sudah selesai. Hari ini mereka dipanggil untuk berangkat, melunasi, periksa kesehatan, istita'ah kesehatan, lalu bimbingan manasik. Nah, di bimbingan manasik ini diajarkan praktek ibadah haji yang sehari-hari dilakukan di Mekah dan Madinah. Misalnya, kalau orang salat kan semua bisa. Tapi hal-hal kalau haji gini, kita amanahkan ke jamaah haji itu hampir semua ibadah itu fisik. Nah, ini yang harus dicamkan. Jadi nanti di Mekah, di Madinah itu kalau musimnya musim panas, jadi jamaah harus betul-betul menjaga diri, jangan mengejar yang sunat-sunat dulu, nanti begitu wajib nggak sanggup. Nah, kita alhamdulillah tahun ini gelombang kedua langsung Mekah. Jadi fisiknya masih kokoh. Ya, jadi langsung melaksanakan rukun dulu dan wajib haji. Lalu kemudian nanti baru arba'in ke Madinah. Jadi alhamdulillah kloter kedua itu ada plusnya karena begitu datang langsung melaksanakan ibadah haji. Kan perputarannya Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina itu semua pekerjaan fisik. Tawaf Baitullah fisik, sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, singgah di Muzdalifah, bermalam di Mina. Itu semua fisik. Kemudian jalan dari Mina ke melempar jamarah itu 4 kilo atau 5 kilo fisik. Maka pesan kita yang sangat utama adalah jamaah menjaga kesehatan. Karena itu memang sangat penting sekali. Sangat penting. Karena umumnya secara umum itu ibadah haji itu ibadah fisik. Karena lari-lari sehari udah pasti. Makanya banyak yang petugas ini standby untuk menjaga jamaah yang lansia tadi. Misalnya sa'i antara Safa dan Marwah harus naik kursi roda dan didorong oleh petugas. Petugas kan mungkin satu mendorong sekian, cari petugas lain atau yang ada petugas-petugas di Arab itu yang bisa diongkos. Karena 7 kali itu bolak-balik. Kemudian kalau tawaf, kalau di lantai dasar itu tidak mungkin. Kalau sekarang padat kan, harus cari lantai 2. Di lantai 2 kelilingnya tambah jauh. Ambil lagi lantai 3, jauh. Jadi ini butuh fisik betul-betul. Tapi kalau kita memang jalan sendiri bisa ke lantai 1 mendekati Ka'bah kan putarannya nggak luas. Tapi kalau dengan kereta dorong tuh, kursi roda, tidak mungkin dekat nih. Udah jauh dia kan. Nah, jadi ini kerja fisik. Mengingat cuaca di sana juga mengingat panas. Jadi jamaah makanya walaupun sudah manasik di asrama juga kita sampaikan nanti. Begitu sampai jamaah masuk ke aula Mekah dulu, kita berikan informasi-informasi, lalu kita kasih makan, snack, istirahat. Pada saat menjelang berangkat itu ada sebelum malam itu ada manasik. Itu penjelasan-penjelasan secara praktis oleh pakar-pakar yang sudah kita siapkan untuk mengingatkan kembali walaupun memang sudah dilatih 9 kali. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak error. Apa yang diharapkan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena di malam hari atau berangkat misalnya besok pagi
itu malamnya sudah kita siapkan sekian meja supaya one top service-nya itu berjalan. Meja 1 misalnya bagi paspor, meja 2 bagi apa, meja 3 bagi gelang. Jadi sekali jalan. Jadi sampai terakhir kasih kartu Baitul Haji. Ambil, duduk. Jadi sekali jalan. Jadi ini sudah kita siapkan supaya jemaah tidak berulang-ulang. Berarti ada uang wakafnya juga gitu. Iya, nanti uang wakafnya dikasih di sana. Di Mekah oleh Syekh Baltu. Yang dibagi di sini living cost namanya. Pengembalian uang living cost kalau tahun lalu itu 1.500.000. Kalau yang Baitul Haji tahun lalu 1.500 rial. Kalau ditukar dengan uang kita 6 juta. Informasi tahun ini lebih. Cuma saya nggak tahu berapa angkanya. Nanti jemaah haji Aceh cuma nama Aceh. Kalau jemaah lain nggak dapat karena sesuai dengan ikrar wakaf Habib Buga. Jadi ikrar wakaf Habib Buga itu pemanfaatan rumah Habib Buga itu yang diwakafkan untuk jemaah haji asal Aceh dan orang Aceh yang menuntut di sana. Jadi jemaah lain tidak bisa karena menyalahi ikrar, kecuali jemaah dari Jakarta, dari Medan pindah mutasi ke Aceh. Misalnya orang Jakarta ada saudara di Aceh terbang lewat Aceh, berangkat dari jemaah Aceh itu dihitung jemaah Aceh. Orang Aceh lahir di Aceh, besar di Aceh tapi berangkat dari Jakarta itu tidak termasuk dalam kategori mendapat wakaf Baitul Haji. Baik. Terima kasih banyak Pak sudah membahas terkait dengan sejumlah persiapan dan tentunya untuk rencana ke depan Kemenak. Kita juga berharap banyak program-program yang memang terbaik lah untuk Aceh dan juga Kemenak. Bapak terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, saudara terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh. Kita membahas terkait dengan kuota haji di Aceh tahun 2025 ini. Dan saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.